Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Tantri Nurisnaini, saya dari jurusan Kesehatan Masyarakat, dan saya dari kelompok 22. Saya akan menjelaskan mengenai materi yang pertama, yaitu peran aktif mahasiswa. Mahasiswa memiliki banyak potensi dan kesempatan yang menjadikan mahasiswa menjadi komunitas yang unik, sehingga mahasiswa berada sedikit di atas masyarakat. Dan peran aktif mahasiswa yaitu diantaranya yang pertama, mahasiswa sebagai agent of change, yaitu mahasiswa tentunya sebagai agent perubahan. Dan yang kedua yaitu guardian of value, yaitu mahasiswa harus memiliki nilai-nilai yang positif yang bisa memajukan lagi bangsa ini. Dan yang ketiga yaitu mahasiswa sebagai iron stock, yaitu tentunya mahasiswa menjadi generasi penerus yang akan memimpin bangsa kita ini nantinya. Dan yang keempat yaitu sebagai moral force, yaitu mahasiswa harus memiliki moral yang baik dan juga harus bisa menjaga moral-moral yang sudah ada. Dan yang terakhir yaitu mahasiswa sebagai social control, yaitu mahasiswa harus mampu mengontrol sosial yang berada di lingkungan sekitar. Untuk selanjutnya yaitu bagaimana sih untuk menjadi mahasiswa yang aktif itu? Apakah harus IPK-nya tinggi atau yang aktif berorganisasi. Dan tentunya mahasiswa yang aktif itu yaitu mahasiswa yang bisa berorganisasi, juga nilai akademisnya tentunya bisa tinggi. Karena akademis juga penting, namun berorganisasi juga sangat penting. Karena di organisasi tentu saja banyak pengalaman yang tidak diajarkan dalam pembelajaran yang formal. Maka seharusnya organisasi tidak boleh mempengaruhi nilai akademik, begitu pula sebaliknya, nilai akademik tidak boleh mempengaruhi organisasi. Agar organisasi dan akademik bisa seimbang, maka mahasiswa harus mampu di bidang akademiknya, yaitu harus mengikuti pembelajaran yang diberikan oleh dosen dan juga harus dapat memahami apa yang disampaikan oleh dosen, sehingga mahasiswa mampu meraih IPK yang tinggi. Juga dalam berorganisasi, mahasiswa harus bisa mengaplikasikan dari pembelajaran yang diberikan oleh dosen. Dan juga di dalam organisasi, mahasiswa dapat menerima pengalaman juga pengetahuan yang tidak akan mahasiswa terima dalam pembelajaran formal. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Muhammad Giar Mugyati di jurusan Kesehatan Masyarakat 2019 kelompok 20. Masuk lebih dalam, kita kupas terlebih dahulu apa itu manajemen dan organisasi. Manajemen adalah proses pengawasan kegiatan sebagai upaya merealisasikan tujuan. Organisasi adalah kumpulan orang yang menyatukan visi dan misinya untuk melakukan sebuah kegiatan yang bertujuan untuk meruluskan atau mencapai tujuan dari visi misinya itu. Ada asas-asas organisasi. Nah, asas-asas organisasi dibagi menjadi 4 bagian, yaitu asas perumusan masalah, spesialisasi, hierarki wewenang, serta sistem aturan. Nah, sekarang kita bahas tentang apa itu manajemen organisasi. Nah, manajemen organisasi adalah suatu proses perencanaan organisasi dan pengendalian sumber daya dalam organisasi tersebut untuk mencapai tujuan organisasi. Fungsi dan tujuan sebagai manajemen organisasi. Fungsi tujuannya ialah mengelola dan mengendalikan sumber daya serta tujuan untuk mencapai tujuan dengan cara yang seefisien mungkin. Fungsinya seperti planning. Planning adalah suatu perencanaan yang dibuat untuk menyukseskan atau mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Organizing adalah pengorganisasian atau pembentukan organisasi dalam organisasi tersebut. Actualizing atau pembentukan. Nah, pembentukan ini ditujuan untuk dimaksudkan untuk terbangunnya relasi antara seseorang organisasi dan yang lainnya, serta memberikan motivasi menjadikan tugas-tugas dalam perorganisasian itu menjadi lebih efisien. Controlling adalah pengawasan terhadap bagaimana jalannya organisasi tersebut, apakah lancar atau tidaknya tergantung dengan controlling atau pengawasannya. Evaluasi dalam artian untuk pengawasan serta mengevaluasi terhadap apa yang sudah
terjadi atau kegiatan yang sudah terjadi untuk mengukur apakah berhasil atau tidaknya menuju tujuan yang akan dicapai. Organisasi mahasiswa. Nah, organisasi mahasiswa adalah organisasi atau perkumpulan mahasiswa yang terdapat di universitas atau perguruan tinggi dengan tujuan untuk mengembangkan dirinya dan mahasiswa yang lainnya untuk lebih mengembangkan soft skill maupun hard skill melalui organisasi kemahasiswaan. Mahasiswa terdapat konsep tentang intra organisasi mahasiswa. Nah, apa itu intra organisasi mahasiswa atau intra perguruan tinggi? Nah, intra perguruan tinggi atau organisasi kemahasiswaan adalah sarana pengembangan diri mahasiswa memperluas wawasannya dan pengembangan terhadap dirinya serta integritas pribadi. Fungsi organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi yaitu pengembangan diri, pengembangan iptek, sosial budaya, serta dilandasi dengan etika, norma, hukum, dan dilengkapi dengan wawasan kebangsaan. Pengembangan jiwa kepemimpinan, nasionalis, serta pembangunan nasional, dan menyalurkan aspirasi mahasiswa, menumbuhkan perkembangan mahasiswa, profesi, serta jati diri sebagai mahasiswa itu sendiri. Peran aktif ini pun dikatakan sebagai agen perubahan atau fungsi dari mahasiswa itu sendiri yang diwujudkan dengan sumber daya ekonomi, pendidikan dan politik, kepedulian terhadap masyarakat, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, olahraga dan budaya, kepedulian tentang lingkungan hidup, kewirausahaan, serta kepemimpinan dan pelopor kepemudaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Alisa Nurul Haq from Health Science Faculty, Department of Public Health 2019. I am from Group of 22. Thank you. Oke, lanjut. Sekarang kita akan bahas materi ketiga yang sempat disampaikan oleh Atika. Mahasiswa berprestasi itu apa sih? Ya, mahasiswa berprestasi itu ya mahasiswa berprestasi yang dipilih lewat Pilmapres atau pemilihan mahasiswa berprestasi, yaitu merupakan kompetisi mahasiswa yang dilombakan mulai dari tingkat universitas, tingkat wilayah, dan tingkat nasional. Nah, di tingkat universitas sendiri bahkan akan dilombakan lagi dari tingkat fakultas atau jurusannya. Begitu. Kemudian, how to be Mawapres? Bagaimana caranya menjadi seorang Mawapres? Nah, kalian bisa cari sih, search di Google pedoman Mawapres. Namun di sini ada 6 poin penting yang harus kalian penuhi sebagai salah satu kandidat Mawapres. Yang pertama, WNI, warga negara Indonesia. Jelas ya, harus jadi WNI. Kedua, mahasiswa maksimal semester 6. Jadi maksimal dia tingkat 3. Ketiga, usianya di bawah 22 tahun per 1 Januari. Nah, yang keempat, IPK-nya minimal 3. Yang